Ratusan triliun rupiah. Itu angka yang sering muncul ketika orang membahas program MBG, program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Di atas kertas, ide ini terlihat sederhana. Anak-anak diberi makanan yang lebih baik, supaya mereka tumbuh lebih sehat, supaya mereka belajar lebih baik, supaya masa depan generasi berikutnya lebih kuat. Tapi begitu program ini mulai dibahas di internet, situasinya langsung berubah. Bukan sekedar diskusi, tapi debat panas. Dan di tengah perdebatan itu muncul satu kalimat yang cukup provokatif. Kalimat ini sering muncul di komentar media sosial, di Twitter, di TikTok, di YouTube. Kalimatnya sederhana, tapi tajam. Orang yang menolak MBG sebenarnya tidak paham ekonomi. Pertanyaannya, benarkah begitu? Mari kita mulai dari dasar. Program MBG dirancang untuk memberikan makanan bergizi kepada jutaan anak sekolah. Bukan ratusan, bukan ribuan, tapi jutaan. Tujuannya jelas. Gizi anak Indonesia masih menjadi masalah serius di banyak daerah. Stunting, kurang protein, kurang nutrisi. Dan dalam teori ekonomi pembangunan, gizi anak sering dianggap sebagai investasi jangka panjang. Karena anak yang sehat biasanya memiliki kemampuan belajar lebih baik, produktivitas lebih tinggi, dan peluang ekonomi yang lebih besar di masa depan. Itulah alasan mengapa banyak negara juga memiliki program makan sekolah. Jepang punya, Amerika punya, beberapa negara Eropa juga punya. Jadi, secara konsep, program seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Tapi, begitu angka anggaran mulai disebut, reaksi publik mulai berubah. Di internet, angka besar selalu memancing reaksi. Ketika orang mendengar kata ratusan triliun rupiah, imajinasi langsung bekerja. Orang mulai bertanya, sebesar itu? Serius? Uangnya dipakai untuk apa saja? Dan di titik inilah diskusi mulai berubah. Bukan lagi sekedar soal makanan, tapi soal anggaran negara. Karena bagi sebagian orang, angka ratusan triliun bukan angka kecil. Itu angka yang bisa membangun jalan tol, rumah sakit, infrastruktur besar, atau program sosial lainnya. Jadi wajar jika sebagian masyarakat mulai bertanya, apakah program ini benar-benar efisien? Apakah anggarannya realistis? Apakah pelaksanaannya nanti bisa berjalan dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya cukup normal dalam demokrasi. Tapi di internet, hal-hal seperti ini jarang berhenti sebagai pertanyaan. Biasanya berubah menjadi dua kubu. Kubu pertama melihat program ini sebagai langkah yang jelas. Menurut mereka, investasi pada anak adalah investasi paling penting. Kalau generasi muda sehat, negara juga akan lebih kuat di masa depan. Bagi kelompok ini, program makan bergizi gratis bukan sekedar program sosial, tapi strategi pembangunan. Tapi di sisi lain, ada juga kelompok yang melihatnya dengan lebih skeptis. Mereka melihat angka anggaran, lalu membandingkannya dengan realitas di lapangan. Sebagian bahkan melihat foto menu makanan yang beredar di media sosial, dan komentar mulai bermunculan. Anggarannya ratusan triliun, tapi makanannya cuma segini. Apakah komentar seperti ini adil? Belum tentu. Apakah komentar seperti ini akan muncul? Hampir pasti, karena internet bekerja dengan cara yang sangat sederhana. Orang bereaksi terhadap apa yang mereka lihat, dan seringkali reaksi itu lebih emosional daripada rasional. Di tengah semua perdebatan ini, muncul satu narasi yang cukup menarik. Narasi ini sering muncul di komentar, di thread panjang, atau di video debat. Narasinya seperti ini. Orang yang menolak makan bergizi gratis sebenarnya tidak paham ekonomi. Argumennya biasanya begini, dalam ekonomi pembangunan, investasi pada manusia adalah salah satu faktor paling penting. Bukan hanya investasi pada gedung, bukan hanya investasi pada jalan, tapi juga investasi pada manusia, pendidikan, kesehatan, dan tentu saja gizi. Dari sudut pandang ini, program makan bergizi bisa dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar biaya. Tapi di internet, narasi seperti ini sering berubah bentuk. Yang awalnya argumen ekonomi berubah menjadi label. Kalau kamu mendukung program ini, kamu dianggap peduli masa depan. Kalau kamu mempertanyakannya, kamu dianggap tidak paham ekonomi. Dan disinilah debat internet mulai berubah. Karena pada akhirnya, banyak debat di internet sebenarnya bukan tentang data, tapi tentang identitas, tentang posisi, tentang siapa yang terlihat lebih benar. Sebagian orang ingin terlihat rasional, sebagian orang ingin terlihat peduli, sebagian ingin terlihat kritis terhadap pemerintah,
Sebagian ingin terlihat mendukung kebijakan yang dianggap baik. Semua orang membawa perspektifnya sendiri, dan internet memberi panggung untuk itu. Akibatnya, perdebatan sering menjadi lebih panas daripada yang diperlukan. Jadi mungkin pertanyaan sebenarnya bukan hanya tentang program makan bergizi gratis, bukan hanya tentang makanan, bukan hanya tentang anggaran, tapi tentang bagaimana kita berdebat di internet. Apakah kita benar-benar mencoba memahami kebijakan, atau sebenarnya kita hanya mencoba memenangkan argumen? Karena pada akhirnya, program sebesar ini pasti akan terus diperdebatkan. Dan mungkin itu hal yang wajar. Tapi satu pertanyaan tetap menarik. Ketika seseorang menolak program ini, apakah itu berarti dia tidak paham ekonomi? Atau justru itu bagian dari diskusi yang sehat? Jawabannya, mungkin tidak sesederhana yang terlihat di komentar internet.